أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Arsalahu basira wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua orang pasti ingin selalu bahagia dan tidak pernah menginginkan kesengsaraan walau sebentar. Semua orang ingin senantiasa beruntung dan berusaha maksimal menghindari kerugian. Namun apa hendak dikata, fakta berbicara lain. Tidak semua yang diinginkan manusia di dunia bisa terwujud. Terkadang apa yang dihindari menjadi fakta yang harus diterima. Meski terasa pahit, kerugian terus mendera. Kenyataan pahit ini disikapi dengan sikap yang berbeda-beda. Mulai dari sikap yang ekstrim sampai yang biasa-biasa saja. Terkadang sikap itu justru mendatangkan kerugian atau penderitaan baru, seperti bunuh diri, merusak harta benda, mencederai orang lain, atau merusak alam sekitarnya. Tapi ada juga yang menyikapi dengan santai, tenang, dan penuh kesabaran. Dia menyadari bahwa kerugian yang dialami di dunia ini bukanlah kerugian yang hakiki, bukan kerugian yang akan mendatangkan penderitaan abadi. Dia bukanlah kerugian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Qul innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala zalika huwal khusranul mubin. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Quran surah Az-Zumar ayat 15. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kerugian yang disebutkan dalam ayat di atas itulah kerugian yang hakiki, yang akan menyebabkan penyesalan yang kekal. Kerugian pada hari kiamat, kerugian di saat kebaikan dan keburukan manusia ditimbang dengan timbangan yang seadil-adilnya dan tidak mengandung kecurangan sama sekali. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua dari kerugian yang tersebut. Kerugian pada hari kiamat merupakan akibat dari perbuatan kita selama hidup di dunia. Jika kesempatan hidup ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan maksimal, sebagaimana seorang pebisnis memanfaatkan modal usahanya yang sangat terbatas untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, maka insya Allah kita akan terselamatkan dari kerugian tersebut. Adapun kerugian terburuk yang menimpa seseorang adalah kerugian yang menimpa agamanya, karena kerugian ini akan menyebabkan penderitaan abadi di akhirat kelak. Kerugian yang menimpa agama seseorang merupakan musibah terparah bagi dirinya. Oleh karena itu, di antara doa baginda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Wala taj'al musibatana fi dinina."
Janganlah engkau menjadikan musibah pada agama kami, apalagi jika musibah pada agama ini sampai menyeretnya kepada lembah kemurtatan. Di antara ciri orang-orang yang menderita kerugian dengan kerugian yang hakiki adalah: yang pertama, orang yang melalaikan kesempatan beramal soleh dalam kehidupannya. Dia membiarkan kesempatan itu lewat begitu saja, sehingga akhirnya saat kematian tiba, amal kebaikan yang pernah dilakukan masih sedikit, sementara keburukannya membunuh. Jika demikian keadaannya, timbangan keburukannya akan mengalahkan timbangan kebaikannya. Orang seperti ini termasuk yang merugi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Timbangan pada hari itu ialah keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Quran surah Al-A'raf ayat 8 dan 9. Kemudian yang kedua, orang yang sering mengingkari janji, membuat kerusakan di muka bumi dengan menyebarkan syubhat dan membangkitkan nafsu syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran surah Al-Baqarah ayat 27. Adapun yang ketiga, orang yang tunduk dan taat kepada orang-orang kafir serta memberikan loyalitas kepada mereka juga di antara ciri orang-orang yang merugi. Al-Quran dengan tegas telah mengingatkan terhadap perbuatan yang menyebabkan akibat buruk ini, karena orang-orang kafir akan berusaha membuat kerusakan dan menggeret seseorang kepada kekufuran. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang, yaitu kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Quran surah Al-Imran ayat 149. Adapun yang keempat, orang yang hanya beribadah kepada Allah di saat dia mendapatkan kebaikan, di saat hidupnya enak, tenang dan nyaman, atau dia beribadah kepada Allah karena ingin mendapatkan keuntungan, yaitu keuntungan duniawi. Kalau ada untungnya baru dia mau berbuat, tapi kalau merugikan bagi dirinya, dia tidak mau beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan firman-Nya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi jurang. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang menjadi kafir. Rugilah orang di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Quran surah Al-Hajj ayat 11. Adapun yang kelima, orang yang dilalaikan oleh harta dan keluarga sehingga tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Allah di dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran surah Al-Munafiqun ayat 9. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan kata merugi dan hal-hal yang menyebabkan kerugian. Ini semua dalam rangka mengingatkan manusia agar tidak tertimpa kerugian yang mengakibatkan penderitaan yang abadi yang kelak akan kita hadapi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita menghindari kerugian tersebut? Manakah bisnis yang bisa mendatangkan keuntungan? Jawabnya telah dijelaskan dalam Al-Quran dengan penjelasan yang sempurna, yaitu pada surah Al-Asr ayat 1-3.
Dalam ayat lain dijelaskan rambu-rambu bisnis yang mendatangkan keuntungan serta dijamin tidak akan tersentuh kerugian, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Quran surah As-Sad ayat 10 sampai 11. Kemudian rambu-rambu berikutnya adalah sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah yaitu Al-Quran dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran surah Fatir ayat 29. Itulah jawaban dari Al-Quran, itulah bimbingan yang Allah berikan kepada kita untuk menghindari kerugian dan meraih keuntungan. Barang siapa melalaikan dan mengabaikan cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, kerugian pasti tidak akan terelakkan dan dia akan merasakan penyesalan yang tiada tara. Dia akan menyesali perilakunya yang telah menyia-nyiakan kesempatan beramal yang tidak akan pernah kembali lagi. Dia akan menyesali dirinya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingatlah, amat buruklah apa yang mereka pikul." Quran surah Al-An'am ayat 31. Masyarul muslimin rahimakumullah, yang kita waspadai saat ini adalah ketika kita memilih pemimpin yang salah dan melukai hati rakyat, bahkan durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, hal tersebut adalah bagian dari cara iblis menipu manusia dan menjerumuskannya ke dalam kerugian yang nyata, baik di dunia apalagi di akhirat. Calon pemimpin yang didukung oleh kemunafikan, maka ia akan menyeret kalian kepada kekufuran. Ayat di atas cukup jelas bagi kaum muslimin. Lihatlah hari ini ulama yang dibeli dan dikendalikan oleh para orang-orang munafik dan para santri yang digiring dengan janji-janji sesaat. Itulah yang disabdakan oleh baginda Rasul, bahwa kalian seperti buih di lautan, banyak tapi tidak berfaedah, hanya dimanfaatkan untuk keperluan sesaat. Keislaman orang-orang tersebut akan dipertanyakan dan mendapat masalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kerugian yang akan dihadapi orang-orang yang salah dalam memilih pemimpin, di mana saat ini kecerdasan pribadi, kelompok atau yang lainnya akan benar-benar dilihat oleh Allah. Siapa yang terbaik perbuatannya, pilihanmu akan menentukan baik buruknya kehidupanmu, baik di dunia ataupun di akhirat. Oleh karenanya, kuatkan iman, jangan kau jual dengan harga yang murah, dan eratkan persatuan untuk mendukung yang benar, serta rapatkan barisan untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai khatimah di penghujung khutbah ini, mari kita berupaya dengan sungguh-sungguh. Setiap kita harus bersungguh-sungguh. Yang pertama, tetap fokus pada tujuan hidup yang sebenarnya. Yang kedua, perbanyaklah kebaikan untuk bekal menuju Allah Azza wa Jalla. Pemilu adalah permainan. Ketiga, teruslah berkarya, bersyukur dan berdoa agar hidup ini berakhir dengan husnul khotimah. Semoga kita semua senantiasa berada dalam hidayah dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnahnya, agar hidup ini tidak merugi. Amin amin ya rabbal alamin.
wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka apakah kamu tidak berpikir? Quran Surah Al-An'am ayat 32. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim